Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Kiai Musa ini, mengarang kitab daripada Safinatul Najah. Yang beliau sebutkan ada 4. Seandainya tidak sesuai ini, sebenarnya ulama juga menyebutkan lebih daripada 4. Lebih daripada 4. Gak cuma 4 saja sebenarnya. Tapi sama beliau Syekh Salim Al-Hadrami, pengarang kitab Safinah, beliau hanya menyebutkan 4. Sebenarnya ada lagi, termasuknya idza dufina fi ardin maksubati, ketika mayit itu dikuburkan di tanah yang kosong. Tanah yang kosong. Apa maksudnya ya? Ada orang mati dikuburin di tanahnya orang, enggak izin, kosong, enggak izin. Kalau sampai pemiliknya itu menuntut untuk digali, wajib digali. Wajib digali. Kalau pemiliknya menuntut untuk digali, wajib digali. Wajib digali. Yo, gak terima karena orang tanah yang dikuburkan mayit, di situ ada mayitnya, ada kuburannya, itu tanahnya biasanya angel payune. Orang nggak, setiap orang mikir orang mau beli tanah di situ kok ada kuburannya, mesti payune murah biasa. Mau digusur wae nggak tekan. Jadi kadang orang minta digali lagi, atau dikafani di pakaian yang gosok juga. Jadi ini kafani wong atau kain ihrami wong dicolong dipakai buat kafan, dipakai buat kafan. Itu juga boleh dibongkar lagi, digali lagi, boleh. Di sini watolabahuma sohibuma, orang yang punya kain kafanku itu malah dicukulang deng mati, malah dikafanke. Akhirnya digali lagi, boleh digali lagi. Nah, ini kalau di sini kayaknya masih mutlak dong. Setahu saya sebelum hancur. Ini sebelum berubah mayitnya. Tapi kalau mayitnya sudah berubah, nggak boleh. Mayitnya sudah berubah, dalam arti sudah hancur, sudah ini membusuk, 2 hari 3 harian sudah membusuk, jalan. Kalau mungkin 1 hari, masih 1 hari mungkin itu kan belum berubah. Mungkin masih cuma keluar darah mungkin dari mulutnya atau ini, belum berubah. Tapi kalau sudah keadaannya sudah membusuk ya haram, nggak boleh digali lagi. Nah, di sini umum banget. Bisa yang lebih besar kan? Auduna kabula aisu qad awsalaha ba'du ila sini. Wa ma hadaha fa suma itu
dimakamkan ya, setelah dimakamkan. Jadi setelah dimakamkan, mayit kalau setelah dimakamkan, kalau sudah hancur nggak boleh. Ini saja di tanah yang kosong. Ini saja di tanah yang kosong. Kalau nggak di tanah yang kosong, contohnya di kuburan kita, kuburan umum, di kuburan umum. Apakah boleh memindah mayit? Ya. Boleh nggak sih memindah mayit itu? Kalau Syafi'iyah pindah kuburan, ini kuburan sudah 1 tahun, apakah boleh dipindah, digali, diambil tulang-tulangnya terus dipindah? Secara kalau Syafi'iyah nggak boleh, nggak boleh. Tapi beberapa orang melakukan itu. Kecuali kalau yang Syafi'i mengatakan kecuali kalau sampai darurat. Oh, ini mau dijadiin jalan raya, ya udah digali, ya nggak? Mau daripada ziarah yang jalan tol, daripada ziarah yang di jalan tol, digali. Maka kadang ditemukan banyak yang utuh, masih ya. Coba kalau pengen ya apa namanya, pembongkaran makam itu kan untuk jalan tol, pembongkaran makam masih utuh untuk jalan tol, boleh nambahkan YouTube, timbang YouTube insya Allah ada banyak saya pernah lihat. Karena darurat ya, karena darurat. Tapi kalau cuma kayak gini ke alasannya, ini bapak meninggal, dimakamin di dekat rumah. Bapak itu wasiat nanti ibu yang dimakam sana dipindah dekat ibu, supaya apa, dekat sama bapak ini, dekat sama bapak. Itu nggak boleh, wasiat seperti itu nggak boleh diterusin, nggak boleh dibongkar walaupun sudah bentuknya tulang-tulang. Kecuali boleh satu darurat, keadaan darurat yang benar-benar darurat, boleh dipindah. Yang kedua, kalau memang sudah hancur, hancurnya itu kapan? Ya tergantung di tempat kita. Tempat kita itu mayit bisa hancur lebur itu berapa tahun? Kalau di Yaman itu kurang lebih 70 tahun. Generasi ya. Generasi. Sak tulang-tulangnya itu. Sak tulang-tulangnya sudah hancur. Dia nunggu sampai mayitnya sudah hancur lebur baru boleh digali. Mayit berikutnya. Nah, ya. Maka di sana kayak gini. Di Yaman itu kuburan itu ada yang sudah tumpuk sampai 3-4 tumpuan. 3-4 tumpuan. Kenapa? Karena kampung gitu. Terus terus dari plastik tuh. Boleh dulu. Di bagian ya. Di Yaman itu ada makam yang sampai 4 tumbuk. Oh, zaman dulu ini sudah dimakamin tempat ini ya. Contoh ini tempat ini ya, sudah dibuat makam orang. 70 tahun kemudian ini sudah apa namanya, sudah jadi makam, sudah 70 tahun kemudian nanti digali lagi. Karena pemakaman sudah penuh, ini digali lagi. Kadang ada yang 70 tahun, 80 tahun, ada yang 100 tahun digali buat mayat lagi. Nanti umur berapa tahun lagi? Kelihatannya dari mana? Karena dari nisan gitu. Nisan. Nah, nisannya itu penting kalau bisa yang lama, nggak
apa namanya, kropos. Kalau kayu kan kropos hilang, tandanya kapan ini meninggalnya nggak tahu. Nah dulu kan dikasih tanggalnya, gunanya untuk itu. Ya ada tanggal kematiannya supaya kita itu tahu ini umurnya sudah berapa makamnya. Setelah itu nanti kalau umur 100 tahun, oh ini sudah 100 tahun ini boleh digali lagi. Boleh buat mayat lain. Dikasih tanda lagi, mayat yang baru. Tanda mayat yang lama taruh di belakang, tanda mayat baru taruh di depan. Nanti sampai datang generasi ini, udah lihat, mereka sudah paham. Oh ini sudah umur 70 tahun boleh kali. Dari tumpuk kadang sudah 4. Tumpuknya sudah 4 karena pemakaman itu sudah umur ribuan tahun. Ya? Terlihat ada tulisan, jadi kayak oke. Lihat nggak tahu buatnya itu nisan-nisan di Yaman itu terbuat dari kayak dari lempung. Terus ada tulisan Arab panjang, nasab kadang nasab panjang. Kodak tandu, kodak. Jadi tulisan meninggalnya beliau, terus siapa Al-Imam Al-Namah ini siapa Al-Zahid Al-Wari itu Syekh ini meninggalnya kapan, yaitu biar diketahui. Nah ini kan awet banget ini. Walaupun nggak pernah dijauhi awet, karena nggak ada tumbuhan yang tumbuh di sana. Yang gitu ya rumput. Ya tempat kita kalau nggak ada yang ngopeni ya hilang. Terlebih lagi tidak dikecing hilang. Kayak di Peguburan Jati Agung di pondok itu TPU pemakaman umum itu berkali-kali nemuin kain kafan toh, tinggal kain kafan toh. Kain kafannya masih utuh, tulang sudah nggak ada. Tulangnya sudah hancur. Tunggali. Kadang kain kafan pendek. Oh ini bayi nih. Bayi. Mungkin bayi cepat benar mungkin ya. Bayi. Nah, kalau sudah keadaan seperti itu boleh digali lagi karena untuk mayat lain. Tapi kalau dipindah makam, kecuali keadaan satu darurat atau sudah benar-benar mati. Kan? Nah, itu namanya naklul mayit, memindah mayit. Memindah mayit itu boleh nggak sih sebenarnya kalau mazhab kita dari tempat lain ke tempat lain, ya, dari desa ke desa lain atau negara ke negara lain. Ya, memindah mayit itu kalau tidak ada keutamaan untuk makruh. Ya, naklul mayit. Kalau di Mekah ada nafsul mayit, ada naklul mayit, beda itu.
Kalau madhab kita ya, madhab kita memindahkan mayit ya. Jadi mayit meninggal ini mau dimakamin di daerah lain. Padahal di sini pemakaman ada, tapi mau dipindah daerah sana karena ada di sana istrinya atau keluarganya di sana. Secara hukum nggak boleh dipindah. Kecuali alasan satu, kalau dipindahnya di tempat yang lebih bagus seperti Mekah. Meninggalnya di luar Mekah, mau dikuburin di Mekah, itu boleh dipindah. Meninggal di Jeddah, dikuburin di Mekah, tidak apa-apa. Ini pihak Mekah saya kan dulu. Penuh. Karena jadi tempat pemakaman, atau di tempat Madinah atau di Baitul Maqdis. Terus ada juga yang mengatakan dipindahkan karena alasan di sana ada orang soleh. Di sana ada orang soleh. Di meninggalnya di Pandansari, dimakamin di Bulusari, boleh. Oh, karena di sana ada orang soleh. Ini bulan oh di sana aja. Nangkene Pandansari yang soleh, yang wali ini berbelas. Buki nangkene kan yang senulungi. Nah, kalau kan yang senulungi, tolong. Ada orang soleh di sana, itu boleh dipindahin. Terus bagian ulama juga diperbolehkan untuk memindahkan mayat sebelum dikuburkan ataupun setelahnya. Di sini kan ada ulama lain ya, Abu Hanifah boleh memindahkan mayat sebelum dikuburkan atau setelah dikuburkan dari tempat ke tempat yang lain dengan syarat satu, ketika dipindahkan tidak kondisi mayat belum berubah ya. Kondisi mayatnya belum berubah. Kondisi mayatnya. Nah, kalau rumah sakit itu bisa berubah. Nah iya, itu dibidang kalau rumah sakit. Meninggalnya apa yang di rumah sakit? Bayangkan mayat meninggal di rumah sakit. Jauh kan biasanya di formalin gitu. Ya. Formalin, nah itu sudah ada ayatan. Dan waktu memindahkan juga ada masalah juga. Ada masalah. Banyak yang daripada formalin itu. Yang penting syaratnya jangan sampai ketika dipindahkan itu jangan sampai rusak. Mungkin sekarang ada kebutuhan fikih baru. Oh, dengan tambahan ini ada formalin sekarang. Ada formalin untuk mengawetkan mayat. Jadi mayatnya nggak hancur ini. Ya bisa mungkin. Yang penting mayatnya nggak rusak. Ketika dipindah nggak rusak. Dalam arti gimana sih? Nggak rusak. Karena dulu itu belum ada yang namanya mobil ya, mobil ambulan belum ada dulu. Adanya mobil ambulannya ya menungso, iya. Yang pikul. Sedangkan perjalanan dari sini ke Jawa, kalau dipikul, ya berhenti. Sampai berapa hari nyampe? Sampai sana ya sudah dibuatang tang kan. Nah kan hancur urusan, nggak mungkin. Tapi itu sekarang ada kendaraan yang cepat. Seperti satu hari ditaruh di peti, terus ditutup, diformalin, terus bawa, ya mungkin bisa. Itu mazhab Abu Hanifah, bukan? Mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Syafi'i tetap nggak ada beda-beda. Kecuali alasan apa? Tujuan yang di tempat pindahan itu lebih bagus. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis ya. Yang terakhir kalau ada orang soleh. Saat mati apa belum? Kalau mati meninggal, orang sedangnya atau masih itu? Yo mati langsung. Kuburannya wali ini. Pengen keberkahan daripada wali itu. Terus wa minha idza khifa nafsuhu, termasuknya alasan boleh digali juga ketika takut itu digali. Takut digali, boleh digali.
Apa maksudnya? Ya ini kita biasanya malam Jumat Kliwon. Cukup. Orang meninggal malam Jumat Kliwon itu biasanya kain kafannya kan Sakti. jadi saksi katanya, dicolongi. Nah, khawatir digali orang, nah boleh digali untuk diletakkan dekat rumah atau rumah. Boleh. Kalau rumah kita enggak, ditunggu. Berani. Malam Jumat Kliwon. Dan santri-santri waktu di mana di Kalimantan itu pernah disuruh untuk nungguin itu, dikasih duit selama berapa hari itu suruh nungguin makam. Jadi ditempel ke tenda-tenda, tenda tempat tidurnya kayak gitu di samping makam itu. Jadi tunggu sampai mayit itu. Nanti bukan deh, nungguin makam santri-santri dikasih uang berapa itu nggak tahu. Tapi enggak, kuburannya enggak baca usul di dalam. Masih. Kalau kuburannya di dalam ya. Kalau orang dulu khawatir digalinya karena diambil kain kafannya dijual. Kalau sekarang kan di tempat kita khawatir dikedui karena sebab Iya. buat kesaktian ilmu hitam. Wa yajuz nabshuhu li khawfi sailin. Boleh juga digali karena takut kena banjir. Ya, takut kena banjir ini. Kuburannya pas banget kena banjir, dekat kali ya, dekat kali semuanya, dekat sungai. Ini takut terkikis-kikis. Oh, ini bentar lagi udah kena ini, akhirnya digali. Ini paling banjir tahun depan sudah hilang nih mayit ini, daripada nanti kena banjir hilang, yang mana masa mayit itu kendang. Jadi digali buat dipindahkan boleh. Waidan mahaqo, waidan haqqo ya, in haqqo ya, waidan haqqo wasawat turaban. Dan juga boleh digali, boleh dipindahkan kalau sudah benar-benar inhimak, yaitu sudah hancur, sudah benar-benar hancur. Seperti tadi umur 70 tahun gitu. Kalau di tempat kita kan tempatnya agak basah, mungkin bisa lebih cepat atau lebih lama mungkin hancur. Belum tahu gali ya ini. Soalnya di sini belum tumpu-tumpu soalnya ini. Jadi nggak bisa tahu. Yes. Terus di sini yumbasul mayit ya banyak solid. Mayit itu boleh digali lagi karena 4 perkara. Kembali ke mantan daripada Safinatul Anjir. Lil husli di dalam yatahoyak. Ketika mau dimandikan, berarti mayit dikuburkan tapi belum didusi. Maka boleh digali lagi. Wajib digali lagi. Dimandikan. Ada nggak? Ada. Kapan itu? Corona. Biasanya orang yang dibunuh. Ya nggak? Orang yang dibunuh banyak orang itu mereka langsung dikuburkan. Setelah itu ketahuan pembunuhnya siapa, suruh gali. Nah, digali lagi, terus dimandikan. Setelah itu disolati. Kan banyak belum disolati itu. Kalau mayat yang dimutilasi itu, kalau yang mayat yang dimutilasi itu memandikan, mutilasi tidak mungkin kan ya? ya mungkin juga langsung dikubur tuh. Langsung. Iya. Tapi banyak ya di tempat kita ya pasti digali lagi. Di mana itu? Di Jawa Timur ya? Yang mutilasi sampai parah tuh. 200. Hah? Surabaya. Di Surabaya. Berapa bagian tuh? 200-an. Dimutilasi dipotong-potong sampai 130. Iya, cewek ya. Kalau ngedel daging apa ya? Cincang. Tukang daging. Hah? Mantan tukang. Iya. Mantan tukang daging. Pak. Oh, mantap.
Pinter. Wali taujihi al kiblat, karena untuk menghadapkan kiblat. Berarti ini belum dihadap kiblat, kiblatnya salah gitu. Kiblatnya salah. Dulu waktu Gus Dur ketika meninggal, dia masukin di di peti, terus ditaruh bawah. Tadinya mau langsung dikuburin. Salah satu ulama nih, tolong dibuka dulu nih petinya. Ternyata wah, masih belum ada kiblat, masih belum masih. Itu kiblat saya itu belum ada kiblat. Untung. Kalau nggak ada ulamanya itu bablas. Walil taujihi al kiblat, walil malik dadufina ma'ahu, dan karena harta yang dikuburkan bersama mayit, ya. Kemungkinan ya waktu nguburin ada orang jatuh HP-nya atau jatuh cincinnya, jatuh barangnya, ya boleh digali lagi. Terus lagi walil mar'ah idza dufina janinuha ma'aha. Ini semua ini kalau mayitnya di dalamnya taroyar ya, kalau belum hancur. Walil mar'ati, dan karena perempuan ketika dimakamkan bersama janinnya bersamaan. Jadi orang hamil dikuburin, terus di dalam perutnya ada janin, dan syaratnya lagi wa amkanat hayatu, dan kemungkinan janinnya masih hidup. Maka apa hukumnya? Boleh digali lagi. Kemungkinan masih hidup. Contohnya yang baru dimakamkan 1 jam, 2 jam mungkin ya. Dimakam 2 hari ya nggak mungkin lah. Janin di perut ibunya nggak mungkin. Banyaknya yang mungkin pas mau lahiran ibunya sudah meninggal, atau baru meninggal, atau tempat kita baru meninggal ya langsung di bedah. Bayinya meninggal. Oh nggak langsung diselamatin, betul langsung diselamatin. Di rumah sakit. Dari rumah sakit. Oh nggak dibedah. Nggak ada meninggal juga. Meninggal juga mungkin dimakamin sekalian. Kalau di rumah sakit seharusnya ya ada buat ngecek ya. Tergantung ngerti hukum moral gitu. Betul. Itu tetap dicek ya. Coba dicek ya. Ini kayaknya 9 bulan dari rumah meninggal. Bulan. 9 bulan. Meninggal juga. Hidup semati. Al-makna ayub basul mayit min al-qabri, ya. Mayit digali lagi dari kuburannya secara wajib li ajli ghusli, karena untuk dimandikan. Ketika dimakamkan dengan tanpa dimandikan, dengan syarat illam yataghayyar, belum berubah ya. Belum berubah. Terus telung dino yo sopo sing gelem mandi. Mbak kaum deh. Oh, apa ya? Kaum duafa. Ya enggak gelem lah. Wa mislu al-tayammum haitsu tuliba. Wa mislu begitu juga tayamum. Enggak ada air berarti. Ditayamumi iki. Kalau memang dituntut untuk tayamum. Dalam arti ya apa sih?
nggak ada air ya, nggak ada air, atau ada air tapi ada hewan buas, apapun hal yang seperti tayamum itu, kayak soto limbah. Hadi hiyal khosratul ula, ini adalah perkara yang pertama daripada perkara yang dipergunakan mayat itu digali lagi. Wanau yumbasyu itu begitu juga digali lagi juga karena untuk menghadapkan kiblat ya. Ketika dimakamkan tidak menghadap kiblat. Dengan syarat juga ilam ya tagoyyak, kalau belum berubah juga ini mayatnya. Kalau udah berubah nggak boleh digali lagi. Wadil khiyal salat usannya, ini adalah perkara yang kedua daripada perkara yang diperbolehkan mayat digali lagi. Wanawi basyu aidan, begitu juga yang ketiga ya, karena harta yang dimakamkan bersamaan wa'in kola, walaupun sedikit, cincin suka besi atau cincin lah, mungkin harganya 100.000 200.000 jatuh di bersamaan mayat. Waduh, 2.000 neng, misalnya ditalkin malah 2.000 neng. Mayat itu kan Cina saya digali. Hah? Duitnya Yo, itu kan memang mayat itu memang nukui deh. Dituani duit, itu nang kono kan ada duit. Kayak kalian Boleh kono. digali kan? Boleh digali. Boleh kali ibu. Mayat itu wong kono emang bawa duit loh. Ucas duit. Wajib juga. Aneh pak, wajib. Ya ngono, mau soal ditangkap. Wong Sinang Jawa Timur Pasuruan kali di bongkar makam juga di buruk-buruk ya sing rame. Digali, digasir. Asli. Oh. Gali-gali. Wain kalau walaupun sedikit ya hartanya ya, boleh. Sawan kana min tarikati auli ghairihi. Baik itu dari harta tinggalannya dia atau milik orang lain. Punya dia sendiri. Yo. Mayite mau tak leboke mulai dhek iki duwe mas kilo tak gawake. Lah kok gawake kudu meneh. Lumayan. Wah liwale sih kok. Wailam yatlubhu malam yusami. Wailam yatlubhu. Walaupun orangnya nggak mencari, udah biarin aja nggak nyari, tetap digali. Tapi dengan syarat malam yusami selagi dia tidak mau apa. Ada usaha lu ngapain aku? Malas juga gali ini bisa, gali ini jalur tukang gali ini jalur bayar juga, sing dipomong 50.000. Aku sebut, kalau saya tukang gali ini jalur 500.000 bayar. Ada ilam yabtari'hu. Ini kalau mayit hartanya tidak ditelan sama mayitnya. Nah, kapan mayit itu telan harta itu? Mungkin tahu nyolong emas terus dilupuk-lupukin betang. Apa cukup masih dia dilupuk-lupukin emas terus mati. Apakah dibedah? Enggak. Mana? Ama idab talahu ya. Kalau ditelan ya, baik karena lahu lam yumbas mutabam. Kalau memang punya dia enggak boleh dikeduk. Atau milik orang lain, hukumnya sama, tidak dikeduk, dia digali lagi. Malam yatuhu selagi pemilik orang lain tersebut tidak meminta untuk digali. Ya boleh. Kang minta. Kalau dia minta. Ini uang pulang potongnya BE. Kecuali emak apa kan posisi limited dia. Baik kalau bau lu bisa. Kalau memang diminta sama pemiliknya digali lagi, perutnya dibedah, lalu untuk yang lain diberikan. Sesar. Sesar. Ini adalah yang ketiga daripada perkara yang dibolehkan air digali lagi. Wanahu begitu juga yang basuh digali lagi juga ketika perempuan
ya, dimakamkan, dikuburkan, dan di dalam perutnya ada janin yang masih hidup. Jadi masih hidup. Kalau masih janin masih hidup baru harus selamat. Ini adalah perkara yang keempat daripada perkara yang dipergunakan ayat digali lagi. Afi hadil akhirah, pada yang akhir, in amkana baqa hayati pada syakil batil. Ini ya, kalau masih kemungkinan hidupnya setelah bedah perut ibunya. Kalau kemungkinan setelah dibedah perut ibunya itu masih hidup, boleh digali. Tapi kalau kemungkinan besar ini mati saya wes nggak ada digali mana. Yaitu setelah umur 6 bulan atau lebih, maka wajib. Umur 5 bulan nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak mungkin hidup gitu. Nggak mungkin hidup. Ada ibu, seorang wanita meninggal, janinnya punya kandungan umur 5 bulan, terus mau dibedel, ya nggak mungkin. Kenapa? Karena sama saja, bahkan mati juga. Sudah dikeluarin tapi paling oke mati. Nggak mungkin umur 5 bulan itu dia masih bahkan bisa hidup. Makanya paling sedikitnya hamil itu 6 bulan. Kenapa? Karena dengan 6 bulan tersebut setelah lahir akan kemungkinan masih hidup nanti. Ya. Tapi kalau baru ditiup ruh nggak mungkin 4 bulan. Baru sekitar 5 bulan. Maka harus sampai 6 bulan lebih. 6 bulan atau beberapa bulan, 9 bulan gitu. Maka wajib, kalau mungkin masih hidup, wajib digali lagi terus dibedah. Kalau khawatir cacat pun nanti pun misal masih 6 bulan gitu masih, tapi khawatir bayi cacat nanti nggak apa-apa. Walaupun setelah itu kalau bisa dia besar gede nyesel ngopo biar aku digali barang tetap ya gali diselamatkan. Wailah seandainya tidak kemungkinan untuk bisa hidup, terikat al-um bila dan ini lah yang mudah. Gimana sekarang? Ini sekarang ada seorang ibu ini, seorang wanita punya kandungan umur 5 bulan lebih dikit. Kecelakaan. Saat kecelakaan kepalanya kena benturan apa atau terlindas. Mati kan? Mati. Jadi janinnya masih hidup kan ada. Itu gimana? Yakin sampai mati dulu baru dikuburkan. Tunggu dulu sampai benar-benar janinnya mati baru dikuburkan, baru dimandikan, baru dikuburkan. Jangan apa? Jangan langsung dikuburin. Kalau menurut kitab ini kayak gitu. Jadi wa illa ya, seandainya tidak lebih daripada 6 bulan berarti masih 5 bulan. Terikat al-um, ibunya biarin. Bila dafni jangan dipendam dulu. Sampai kapan? Sampai mati janinnya. Lalu barulah dimakamkan ibunya. Ini kita biasanya kemarin ada bertahan berapa jam ya janinnya di dalam perut ibu setelah matinya ibunya. Kalau di tempat kita kan biasanya takziah sih, bertakziah, nangis belakangnya rampung. Meninggal. Ya itu bisa diselamatin satu. Karena kasusnya 6 bulan. Itu kurang daripada 6 bulan. Kalau 6 bulan kalau kecil, itu boleh mati. Itu ini sampai mati. Tapi terus sekarang ada bayi tabung itu gitu. Jadi dong, bisa nih lah. Pembunuhan. dibikin yang ngono kayaknya ada pembunuhan di sini. Tapi kan kenapa? Umur daripada kurang dari 6 bulan tidak mungkin hidup. kecil. Nah, kalau mungkin ditabung ya silakan. Kemungkinan kecil, kemungkinan besar bisa hidup nggak itu?
karena wae sesuatu. Dan mana ya. Itu nak cat awal ditabung, lah itu masalah cat awal. Orang nabung. Iso kan ya? Kok dhewe wong sesar Prematur. prematur ya, prematur. Prematur. Prematurnya menurut Bulan Pak. bisa. Bukan gak harus mati kan langsung begitu ala kandungnya sih harus nanti ini. Nyambung-nyambung itu nyambung-nyambung sungguh. Ini ojo dipedang dhisik. Ini. Wis angel. Ibu iki kesiksa. Mati ya. Iya. Mati bahkan merosotkan susu. Terus di bawah di taklik ya ada tatimatun wala basar berbuka ala mayit min holi naufe wala syukil zaibin. Tatimatun di sini tidak apa-apa ya. Menangisi mayit ya. Menangisi mayit itu nggak apa-apa ya. Min holi nauf dengan tanpa teriak-teriak bersamaan. Nauf itu teriak-teriak bersamaan dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Kayak ngeluh-ngeluh. Bapak, aku kok mati, Bang. Bukan usahaku. Bapak piye. Nah, itu haram. Itu hukumnya haram. Nangis-nangis seperti itu. Bapak mati, aku piye. Aku boleh mati wae sekalian. Itu haram. Nggak boleh. Kalau nangis nggak apa-apa. Kalau tapi nauf nggak boleh. Nadab sama nauf itu nggak boleh. Nangis-nangis. Apa dengan tangisan seperti itu kayak tidak menerima takdir dari Allah. Nangis-nangis, bungok-bungok, lalu membui mayit barang. Yang ini bahkan wasyak wala syakit jaibin, menyuai apa namanya sak ini suai ini subai badan apa namanya pakaiannya kayak gitu. Ini yang biasanya terjadi perempuan kalau tinggal oleh suaminya atau bapaknya atau ini biasanya ngomong itu. Yang paling istri siapa? Untuk kita ijai ya wis. Hah? Bojomu. Ada ya iya tapi awal-awalnya deh. Nangis. Nah, Kita ijai ya. Pas lanjut bulan. orang anak biasanya ya nangis tapi tidur. Bisa guyu-guyu. Makam bojone urung di makam wis guyon wis tau gitu. Oh gitu. Satu lagi. Nah, itu kan kalau perempuan mau misalnya banyak yang histeris itu perempuan. Nah, histeris. Ini setelah hukum ya nangis sebenarnya boleh, tapi dengan tanpa apa menggok menyebutkan apa namanya apa ya muji-muji mayit kalau aku nggak ada dengan piye nanti hidupku bagaimana kayak gitu. Nangis nggak apa-apa nangis nangis aku udah mayit itu Kali lah. menunggu keajaiban mimpi jalan itu mana ya. Tidak boleh dihitungin. Terus wa yu'azzahu ila salasati ayam min dafnihi, dan keluarganya boleh ditakziahi selama ditakziahi keluarganya sunnahnya ya, ditakziahi selama sampai 3 hari dari mulai dipendamnya mayit. Takziahnya kalau laki-laki kepada laki-laki, paham ya? Laki-laki kepada laki-laki. Jadi kalau ada ya, suami seorang laki-laki meninggalkan istri, takziah emang sapa? Takziah emang anak-anaknya atau keluarga yang laki-laki. Keluarganya gondo-gondo nih. Kemudian Antumullahu ajroki wa sanazariki wa sabar nih Mbak. Wajahnya takziah sunnah kedulu itu
Enggak. Kalau ke wanita ya. Tapi yang terjadi gimana? Iya, yang terjadi tempat kita ya. Kalau dulu Rasulullah SAW tazkiyah kepada perempuan, tapi minum apa ini jam ya? Untuk perempuan. Jadi bisa pergi terus perlu kalian Logis. kok hilaf pun. Kesempatan. Jadi tazkiyahnya gimana lafadznya? Antomallahu ajrab wa ahsana. Antomallahu ajrakum wa ahsana azakum wa ghafara liman yutikum. Antomallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara liman yutikum. Itu caranya kayak gitu. Wa ahsana azaka wa ghafara liman yutikum. Ya, tazkiyah itu masalah tazkiyah. Terus mayit kalau suami meninggal berarti istri ya jangan ikut menguburkan di mayit di kuburan. Ya di rumah, tinggal di rumah. Dengerin kita melo kan? Melo. Pisan terakhir. Pisan terakhir nganter ke. Nganter ke bapak kok lain tuh. Yo kowe sing lagi apa aku mau. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Dan terus apa misalnya udah di depan rumah selesai. Tinggalin. Jangan boleh wanita haram ya keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah ke kuburan nggak boleh. Sampai kapan? Sampai selesai habis iddah. Malah perempuan-perempuan yang udah kita ya kebanyakan setelah meninggalnya suaminya mereka malah rutin ke kuburan gitu. Setiap Jumat atau kuburan setiap Jumat. Padahal secara hukum nggak boleh. Oh hari pertama yang meninggalnya aja udah nggak boleh, udah di rumah. Apa kayak itu? Pegel itu masih kayak kiai ini. Kiai ini, memang hukumnya seperti itu. Tuhan ya berbicara Tuhan. Masuk aku di sini nih bujuku kalau ngantar kuburan, nggak bakal gitu. Walau itu panu istani fi qabrin illa lihajatin. Di sini ada juga nanti kan dua mayat jangan dikuburin dalam satu tempat. Dua mayat jangan dikuburin dalam satu tempat kecuali karena ada hajat. Kecuali karena ada hajat. Nggak boleh satu makam itu diisi dua. Langsung diisi dua nggak boleh. Satu kalian. Tapi kalau beda kalian ya nggak masalah. Atau dikasih sekat, dikasih sekat. Begitu juga bahkan suami sama istri meninggal bareng gitu, terus dimakamin bareng kayak gitu ya. Dimakamin dikasih sekat. Kecuali kalau mahram boleh. Kakak, adik, bapak, ibu, bapak ibu, bapak sama anak, ibu sama anak kayak gitu. Mahram. Tapi yang lebih utama dimakamin sendiri-sendiri. Dimakamin sendiri. Nanti kan akhirnya kan pisah. Hah? Akhirnya pisah. Oh iya. Akhirnya. Ya aja lebih ya. Ini terus diurutnya kan kepisahan itu. Jadi nggak boleh ini bareng, tutup bareng dan satu Cewek. Ya. Jadi kalau ada sekatnya, iya. Lahap dewi-dewi kan. Kalau kita sendiri-sendiri, satu makam, kiri lahan sini lahan juga, nggak masalah. Juga termasuknya
saking banyaknya orang yang mati. Ya, Dari COVID. COVID kemarin. Dari COVID, COVID kan di kan. Jadi Itu di Gaza itu. Di Gaza kan itu apa namanya? Posisinya kosong. campur langsung sampai langsung.